Halo Sobat PR, kembali lagi bersama kita di PR Live episode ke-9. Di sini saya sudah ditemani oleh dua orang teman saya, yaitu narasumber kita di video kali ini. Di video kali ini kita akan membawa tema yaitu traveling atau perjalanan. Jadi sebelum kita masuk ke topik bahasan, lebih baik kita perkenalkan diri dulu. Boleh? Oh ya, nama saya Septian Andi Susanto. Saya asal Bandar Lampung. Umur saya 20 tahun. Saya dari jurusan Digital Public Relation angkatan 2020. Ya, selanjutnya, halo Sobat PR, saya Akmal Maulana Pratama dari jurusan tercinta pastinya Digital Public Relation dan dari angkatan 2020. Terima kasih. Oke, daripada kita banyak basa-basi, lebih baik kita langsung tanya-tanya aja dua narasumber kita hari ini. Jadi kalian nih biasanya kalau ngelakuin perjalanan atau traveling itu menggunakan transportasi apa? Kalau saya sendiri sih lebih seneng mau jauh mau deket sih, senengnya naik motor sih. Kalau kita ya jarak sih Bang biasanya. Iya. Kalau tujuannya jauh bisa kita kan tipenya backpack ya. Paling kalau nggak naik kereta, naik bis. Kalau deket ya tetap naik motor sih, the best. Jadi kalau Septian nih sukanya tuh motoran, kalau ini tuh suka naik gunung atau gimana? Akmal. Iya. Oke. Nah, daerah mana yang paling jauh yang pernah dia dilakuin nih naik motor? Tuh kemana aja? Kalau saya sendiri sih untuk berkendara naik motor yang paling jauh sih masih ke Garut ya. Kalau di Pulau Sumatera sih masih daerah Krui itu daerah pesisir di Lampung, masih udah dekat sama Sumatera Selatan. Jadi itu ke Krui itu berapa tuh jaraknya kalau dari rumah tuh? Jalannya dari rumah kan? Dari rumah itu di Bandar Lampung kurang lebih itu ada 400 km. Kalau dari Lampung ke Bandung tuh? Dari Lampung ke Bandung itu seingat saya sekitar 300 sekian lah. Kalau Akmal nih udah naikin gunung apa aja kalau boleh tahu? Ya kita kan cuma pejalan biasa aja emang ya. Paling kita baru ada Gunung Gede, Gunung Reok di Ponorogo, Gunung Pendayan, Gunung Prau, dan niatnya sih pasti lebih banyak lagi. Yeah. Kalau dari yang udah pengalaman yang paling jauh itu naikin gunung apa? Paling jauh dari rumah. Dari rumah, abis itu juga ada yang paling tinggi tuh, yang rutenya juga panjang. Kalau paling jauh dari rumah sejauh ini paling Gunung Prau sih di Jawa Tengah, dan yang paling tinggi ya itu juga Gunung Prau di Jawa Tengah. Kalau mau berpergian naik motor itu apa aja yang perlu disiapin gitu? Hal yang perlu disiapin sebelum berkendara jauh tuh lumayan banyak sih. Yang pertama yang paling penting dari diri kita sendiri dulu. Dari fisik kita harus sehat lah, harus kuat, harus prima, karena itu perjalanan jauh butuh tenaga yang ekstra kan. Yang kedua yang pasti surat-surat dari kendaraan yang kita bawa udah jelas, karena gimana pun caranya kita jalan jauh harus sesuai taat peraturan lalu lintas. Yang ketiga itu mungkin perlengkapan motor ya, dari plat, spion, dari ya pokoknya perlengkapan motor lainnya lah yang harus sesuai sama standar. Yang kelima itu ada kondisi motor. Paling penting itu kondisi motor, karena kita kalau kondisi motor kita nggak sesuai, nggak sehat dan lain-lain itu bisa membahayakan kita sendiri di jalan. Kondisi motor itu bisa dicek dari olinya, dari mesinnya, dari pengereman yang paling penting. Apalagi kan di setiap daerah itu punya beda-beda. Ada yang tanjakan, ada yang turunan. Itu paling penting sih, pengereman harus dicek sebelum berangkat. Jadi itu sih paling. Kalau mau ngelakuin touring kita udah harus survei dulu, kita daerahnya lewatinnya mana aja. Gitu. Jelas. Kita harus tahu rute mana dulu yang mau kita lewatin. Kita mau ke sana, rutenya yang terbaik lewat mana, yang jalannya bagus lewat mana, yang nggak aman tuh lewat mana, jangan kita lewatin. Ya harus kayak gitu, harus paling penting banget itu. Gitu. Terus ada nggak kejadian yang membahayakan gitu yang pernah Septian alamin waktu lagi touring, lagi itu naik motor? Untuk kejadian yang paling bahaya ya? Pernah sih, itu pun karena kelalaian diri sendiri sebenarnya, karena tidak sesuai persiapan yang tadi disebutin. Saya pernah perjalanan dari Bandung ke
Lampung pulang, itu saya pernah di daerah Cilegon, udah mau sampai Merak. Saya ngalamin yang namanya microslip. Itu jadi saya di motor sedang berkendara, tapi mata saya merem, tidur. Saya tidur di jalan itu sekitar ya beberapa detik lah. Jadi sadar-sadar udah di mana gitu, udah jauh ke depan. Itu bahaya banget sebenarnya. Tapi untung jalan waktu itu lagi sepi, jadi alhamdulillah lah. Kalau Akmal nih pengalaman apa aja yang udah pernah waktu naik gunung tuh yang rada membahayakan saat ngelakuin naik tuh gimana? Yang paling bahaya banget sampai hilang beberapa hari atau mungkin ngalamin kecelakaan yang parah gitu, mungkin belum ya. Karena benar tadi kata Septian, setiap jalur, setiap medan pasti punya tantangannya masing-masing. Nah, maka dari itu sebelum kita berangkat sebaiknya kita melakukan orientasi medan. Di orientasi medan kita bisa tahu di jalur itu tuh ada apa aja, jurang atau batu-batu, treknya atau dominan dengan akar. Nah, maka kalau kita udah orientasi medan kita bisa siapin perlengkapan sebelum berangkat. Ya. Jadi kalau mau naik gunung tuh persiapannya apa aja kira-kira? Jadi yang teman-teman yang pengen naik gunung nanti tuh jadi tahu persiapannya kayak gimana gitu. Baik, mungkin kalau buat persiapan perlengkapan ya, tadi kayak bilang sih orientasi medan dulu itu penting. Orientasi medan, navigasi darat, ya mungkin udah pada inilah. Tapi itu penting banget. Karena kenapa? Setiap daerah, setiap gunung atau setiap medan di hutan masing-masing itu punya tantangan masing-masing. Misal Jayawijaya, dia treknya tuh es. Jadi kita harus siapin yang namanya sepatu yang berduri ya, gitu ya. Iya benar. Itu dia. Ada lagi yang jalurnya di Semeru, yang puncaknya itu Mahamerunya itu treknya itu adalah pasir. Jadi naik 2 langkah, itu turunnya selangkah. Nah, itu penting. Kalau dari segi perlengkapannya tuh yang harus dibawa gitu, yang penting banget, yang basic-basicnya supaya yang ya sebagai juga gimana ya, sebagai alat keberlangsungan hidup saat ngelakuin naik gunung gitu. Iya. Nah, itu apa aja? Nah, mungkin yang pertama karena kita manusia dan butuh makanan, kebutuhan primer manusia kan sandang pangan papan. Itu pun yang dibawa ke gunung. Jadi misal pangan, kita bawa apa aja? Perapian. Bentuk apa aja yang bisa ngasilin api. Jadi misal korek atau yang metode-metode lama kayak yang digesek atau bikin sendiri pun bisa sebenarnya. Tapi iklim di Indonesia kan ada hujan, ada musim panas, ada musim hujan. Ketika musim hujan kita berada di gunung, kita kurang bisa memakai alat-alat yang ada di alam, yang disediakan oleh alam. Jadi kita harus membawa korek atau lupa saya namanya itu yang metode lama itu yang digesek. Nah, itu yang pertama. Dan kedua tenda, itu harus tenda. Tapi nggak harus dibawa juga. Sebenarnya bikin bivak juga bisa. Nah, kembali lagi tadi kepada pribadinya masing-masing. Maunya tinggal seperti apa. Yang ketiga itu adalah pakaian. Pakaian ini juga walaupun kelihatan nggak penting, tapi sebenarnya penting. Karena cuaca di atas sama di daratan beda ketinggian. Nah, itu ini penting. Ketika kita trekking itu pakaian akan basah oleh keringat. Betul? Nah, tuh. Jadi ketika pakaian trekking dipakai lagi ketika tidur itu bisa sedikit bahaya sih hitungannya. Karena pertama dingin, kedua tipis kan. Pakaian trekking pasti yang longgar, yang gampang buat gerak. Iya. Nah, makanya itu pakaian juga penting. Biasanya sih pakaian trekking satu, pakaian tidur itu ada lagi, beda lagi. Terus jaket pun harusnya dibedain. Iya. Gitu. Itu sih yang paling penting banget, sandang pangan papan. Kalau tadi itu yang Akmal sebut tuh bivak tuh apa tuh maksudnya? Oh, bivak tuh adalah rumah buatan yang dibikin dari ketersediaan bukan sampah juga sih, yang disediakan oleh alam. Misal pelepah-pelepah pisang, batang-batang, daun-daun, lumut-lumut sisa yang ada di pohon itu bisa di slash dipotong lalu dibikin biar atap rumah kita atap bivak kita tuh nggak kemasukan air. Iya.
Adapun daun-daun yang memiliki efek talas, ya itu juga bisa membantu atap rumah kita. Dan biasanya bikin selokan sih di sekitaran biswak itu, biar nggak kalau hujan kita aman. Nah, itu penting sih. Ya. Jadi kalau udah selama berapa kali naik gunung nih, yang paling seru tuh naik kemana? Yang paling seru Gunung Gede. Kedengaran sih biasa aja, karena itu gunung pemula ya. Tapi ketika ke situ, posisi itu pertama kali, dan ketika itu posisinya solo sendiri. Jadi itu berasa banget, nggak banget sih, karena Gunung Gede ya kecil juga sih. Awal mula buat survive lah, belajar survive gimana, tahu tentang alam gitu, itu berasa banget sih di situ. Iya. Terus itu ini pertanyaan buat dua-duanya nih. Ada kan kayak misalnya suka ada tuh cerita-cerita pengendara motor yang lagi touring, cerita horor. Abis itu juga ada tuh yang cerita dari orang naik gunung, ada horornya tuh. Kalau dari Septian sama Akmal nih gimana nih? Ada nggak pengalaman yang semacam-macam itu nggak gitu? Dulu kali ya. Kalau saya sendiri sih di perjalanan mau siang, mau malam, mau subuh, sejauh ini sih alhamdulillah belum pernah ya. Walaupun jalan sepi, jalan hutan, jalan gimana, alhamdulillah sih belum ketemu jalan yang nyeremin gitu. Belum ketemu sih alhamdulillah. Kalau saya paling, saya punya prinsip kalau orang berpikiran kayak gitu di alam liar, pertama di gunung, di hutan atau di laut, itu kembali ke pikiran orangnya masing-masing. Jadi apa fantasi yang dibangun pertama, kedua kalau pikirannya kosong, nah itu bahaya sih. Karena pertama posisi kondisi capek, oksigen berkurang kalau di atas gunungan. Terus kalau kita pikiran kosong, nah itu baru fantasi-fantasi nggak jelas masuk. Nah makanya itu penting, jangan ada pikiran kosong. Nggak apa-apa mikirin tugas atau mikirin dosen yang nyebelin, nggak apa-apa, yang penting pikiran jangan kosong. Mungkin ini juga ya, karena banyak orang-orang tuh mikirnya negatif terus. Jadi mungkin kayak lagi di gunung, lagi di jalan tuh nggak denger suara apa-apa, mikirnya udah wah ada hantu gitu kan. Kan nggak juga kan sebenarnya. Itu harus dicari dulu penyebabnya apa, suaranya dari mana. Kalau kita berpikir positif tuh pasti nggak akan mikir ke hantu dan lain-lain, enggak. Kita pasti mikir ini suaranya dari mana. Kita cari bener apa enggak ini suara ini. Jadi pikiran kita sendiri tuh nggak akan kemana-mana lah gitu. Jadi nggak ketakutan sendiri ujung-ujungnya kan. Berarti kan sebenarnya kan kita tuh harus berpikir logical thinking dulu, baru kalau udah nggak bisa logical thinking, baru mungkin ada yang nggak bener dengan ini tempat atau gimana nya gitu. Nah, habis itu kalau Septian nih, buat Septian, kan kalau tadi kan horor, kalau ini ada nggak kejadian yang kayak membahayakannya tapi dari faktor orang lain gitu, misalnya kayak dipepet begal atau ada yang buntutin atau ada yang gimana lah istilahnya gitu kan. Kalau malam kan serem. Selama ini ya, selama rutinitas saya bolak-balik Lampung Bandung sih belum pernah nemuin. Sekalinya nemuin orang nggak kenal pun pasti baik. Saya mungkin cerita dari sisi positifnya aja ya. Saya itu pernah kesesat. Mungkin bukan kesesat ya, karena saya emang ceroboh lah, milih jalan yang belum pernah saya lewatin gitu. Jadi ya nggak tahu jalan lah di sana. Akhirnya nemu orang, ngobrol. Ya alhamdulillah ketemu orang yang baik gitulah. Jadi ya saya dianterin sampai ke jalan yang saya tahu gitu. Mungkin kejadian unik sih kayak gitu sih. Kalau Septian tempat yang apa namanya, touring, disebutnya touring kan biasanya, touring paling berkenang gitu maksudnya, atau nggak yang paling Septian seru, maksudnya yang paling seru nih kemana tuh? Kalau terseru itu mungkin yang saya ke Krui, karena di sana tuh bener-bener apa ya, pemandangan itu bagus banget. Dari awal berangkat tuh sampai ke Krui itu ada di pesisir barat ya. Jadi saya itu ngelewatin namanya Taman Nasional Bukit Barisan kalau nggak salah namanya. Jadi dia di dalam itu jalan, pinggirnya hutan, full hutan. Dan di jalan itu pun banyak kayak ular lewat, mungkin semacam bekantan lah, banyak bekantan di pinggir jalan. Itu saya lihat itu, setelah saya ngelewatin Taman Nasional itu, langsung disuguhin pemandangan yang langsung pesisir laut. Saya ngeliat dari hutan langsung ke laut itu, wah bener nggak berhenti lah pemandangan bagusnya. Kayak gitu sih. Ini di Sumatera ya? Iya, ini di Sumatera. Ini di Sumatera itu di waktu itu Provinsi perjalanan Lampung. Yang waktu itu perjalanan itu sendiri, solo atau
Kalau saya yang ke kru itu lagi sama temen, lagi ya lumayan rame lah. Kalau yang solo itu saya biasanya dari Lampung ke Bandung, Lampung ke Garut, dan lain-lain lah. Kalau Sekalian iya, buat ini ya, buat Iya. perjalanan kuliah. iya benar. Nggak bolak-balik kan Lampung. Enggak dong. Nah, habis itu apa namanya? Jadi yang itu juga salah satu yang paling berkenan, itu yang kecil. Ya itu berkenan karena udah sama kawan, pemandangannya bagus banget gitu kan. Kalau dari Akmal yang berkenang itu yang tadi yang Gunung Gede atau ada lagi yang paling berkenang? Berkenan ada lagi sih sebenarnya. Yang baru kemarin di Gunung Papandayan. Karena ya, berangkat ke situ bersama teman-teman, bersama sahabat-sahabat. Ya, yang salah satunya Tian, yang dari dia bikers kan, mau diajak buat berjuang bareng ya, buat menggapai ujung Papandayan. Berarti waktu yang ke Papandayan dia ikut nih si Septian. Ikut. Itu saya bener-bener pemula banget itu. Bener-bener nggak tahu apa-apa, buta ini dia nuntun. Karena dia ahli kan di situ. Berarti itu nyampe puncak waktu ke Papandayan. Iya, sebelum puncak sih sebenarnya. Sebelum puncak. Iya. Karena di puncaknya nggak bisa ngecamp kan ya. Benar. Jadi Kawasan kita di konservasi. daerah campgroundnya lah. Iya. Tapi udah jalan ke puncaknya atau habis itu atau cuma nyampe yang di campnya doang atau Habis game besok paginya baru ke puncak, baru turun. habis itu sekalian perjalanan turun ke bawah atau Benar. gimana? Langsung ke bawah habis Iya. itu. Habis itu dari kos nih ya, dari kos perjalanan kan. Maksudnya kan ya sebagai mahasiswa kita harus ngerti lah gitu. Iya. Ada mahasiswa yang kayak ya ada yang magang, ada yang enggak kan pasti kan mereka juga pengen jalan-jalan gitu kan. Maksudnya mereka pasti maksudnya kalau masih ada jalan-jalan yang murah nih ya kenapa enggak gitu istilahnya. Nah, habis itu ada nggak nih tips and trick sama ya total cost-nya lah berapa gitu maksudnya supaya perjalanan entah itu dia mau naik gunung atau enggak dia mau touring sama temen-temennya jadi nggak terlalu mahal gitu jadi. Bisa dulu. Boleh dari Akmal dulu deh. Dari saya dulu ya. Mungkin kalau buat traveling segala macem, kuncinya satu, preparein sebulan atau 3 bulan sebelumnya. Itu harga bakal jauh beda. Itu pertama. Yang kedua, incar tiket di jam 12 malam. Contoh tiket kereta. Nah, itu rebutan tiket biasanya. Di jam 12 malam untuk tapi jarak jangan yang seminggu 2 minggu. Tetap yang tadi saya bilang sebulan atau 3 bulan. Jadi jam 12 langsung masuk ke website resmi KAI atau di mana biasanya? Oh, enggak deh, KAI aja, KAI. Di KAI masuk websitenya langsung rebutan kursi di situ biasanya. Itu harganya jauh. 50% bisa lebih. Lumayan banget ya. Lumayan banget. Oh, berarti itu udah termasuk murah banget tuh. Iya. Kalau dari Septian touring tuh cost-nya berapa? Abis itu kayak ya kebutuhan yang keluarnya tuh apa aja gitu. Oh iya, paling ini aja ya, rute yang biasa dari Lampung ke Bandung ya. Mungkin kalau dari segi bensin, kalau bensin sih nggak bisa ditakar ya. Maksudnya gini, tiap motor itu beda-beda debit bensin yang keluar, yang dimakan sama motor lah tanda kutip. Jadi ya dari cc aja udah beda, itu udah mempengaruhi derasnya bensin kan. Jadi tiap motor tuh beda-beda. Kalau motor saya pribadi itu dari Lampung ke Bandung itu kalau di total bensin Pertamax habis 150 lah kurang lebih. Itu untuk bensin. Yang kedua karena saya dari Lampung ke Bandung, jadi harus lewatin kapal feri ya, lewatin Bakauheni ke Merak, naik kapal. Biaya di kapal feri itu kalau yang eksekutif itu untuk motor 95.000. Terus mungkin yang ketiga ya pasti di jalan makan. Ya kalau makan ya sesuai selera masing-masing lah, mau yang mahal mau yang murah terserah lah kalau itu. Sama minum. Terus kalau misalnya dibutuhkan mungkin di perjalanan capek atau ngantuk gimana, kalau bisa menginap ya kalau saya sendiri menginap. Ya menginap tuh hotel-hotel yang biasa-biasa aja sekitaran 200 sampai 400 ribu lah. Ya total segitulah. Kalau tadi itu kan Septian ngomong waktu nyebrang kan lewat kapal feri, habis itu tadi kan ada 95.000 Iya. itu. Nah, yang eksekutif. Eksekutif, ya. Nah, habis itu kalau yang standarnya itu berapa? Terus fasilitasnya itu yang didapetin apa? Bedanya antara yang eksekutif sama yang standar gitu. Kalau yang standar sih kurang tahu ya, mungkin kurang lebih ada di angka 50.000 sampai 65.000 ya. Tapi fasilitasnya yang saya rasain tuh sangat-sangat beda.
Yang pertama tuh yang paling kerasa itu jam tempuh. Itu beda banget. Kalau yang kapal biasa itu bisa dari 3 jam sampai 4 jam. Tapi kalau yang eksekutif 1 jam itu sudah bongkar pasang kapal lah, udah turun kita. Udah selesai semua. Terus fasilitasnya di eksekutif itu lebih bagus. Yang pertama lebih bersih, kapalnya masih baru, fasilitasnya banyak, ada kantin, ada karaoke, ada ruangan AC untuk tidur, ada sofa, segala macam, pokoknya lengkap. Itu sih bedanya. Pokoknya bedanya itu sangat signifikan banget dari yang reguler sama yang eksekutif. Oke. Habis itu nih yang terakhir nih buat dua-duanya. Kayak pesan lah untuk kayak orang yang mau coba naik gunung, orang yang baru mau nyoba buat ngelakuin touring gitu, perjalanan jarak jauh naik motor. Tuh, nah dari Akmal dulu mungkin ada pesan yang mau disampaikan. Ya mungkin yang mau mulai untuk naik gunung cepat-cepatlah dimulai. Karena kalau bukan di alam tempat main kita, lalu di mana lagi? Kalau dari Septian? Kalau dari saya sih mungkin ngasih tips aja ya untuk orang-orang yang mau melakukan perjalanan jauh untuk di liburan nanti mungkin itu yang pertama kesehatan harus dijaga sebelum melakukan perjalanan. Yang kedua lengkapi perlengkapan motor. Yang ketiga analisa rute perjalanan yang akan ditempuh. Yang keempat jangan memaksakan diri. Kalau semisalnya mengantuk, capek, istirahat. Jangan dipaksain karena ujungnya kita juga yang celaka. Itu aja lah untuk tips-tipsnya kalau mau perjalanan jauh. Oke, makasih banget nih buat dua narasumber kita di video kali ini nih. Nih Sobat PR, berguna banget kan tips and trick yang udah dikasih sama Septian juga Akmal. Semoga kalian bisa nerapin. Nah, semua selamat liburan. Selamat Natal dan Tahun Baru. Bye.